Oke, lanjut. Lanjut kah belakang? Lanjut. Matamu merah benar tuh. Oke guys, lanjut guys. Pada hari ini saya akan mencoba membuat bagaimana menginput data dari sheet karyawan. Sebagaimana yang telah diajarkan sebelumnya adalah rumus yang di sini, yang pertama ini rumus untuk fokus kepada sheet yang dituju. Ini fokus apa? Menuju sheet karyawan. Karena form ini miliknya form karyawan. Kemudian fokus ke cell yang dituju. Sel, tahu sel? Oke, sel itu apa yang terpilih. Kemudian isi data sel atau rank yang dituju. Oke? Tapi jika kamu paham, silahkan hilangkan tanda ininya. Jika kamu belum mengerti, kasih keterangan seperti ini dalam rangka untuk memudahkan kamu memahami. Lanjut? Langkah selanjutnya, ketika ini comment button baru, comment button mau dipindah kada? Kalau mau dipindah di sini bisa, ya kan? Langkah selanjutnya adalah comment button baru. Oke? Baru adalah memastikan datanya itu, apa kalau ku bilang? P001, ya kan? Maksudnya nanti ngisi data yang terakhir diisi adalah P001. Yang sekarang diisi yang harusnya muncul otomatis P012. Jadi ketika klik baru yang muncul P012. Seperti apa rumusnya? Nah, logika berpikirnya adalah kamu buka form pelanggan ini nanti ku bagikan ke WA biar kalian coba ya. Ketika di-apply, ini otomatis kan langsung muncul Pak Le. Nah, sekarang bagaimana memunculakannya? Comment button baru rumusnya seperti ini. Lihat. Konsentrasi. Comment button baru yang pertama dia membatalkan klik. Batal klik itu apa? Tahu batal klik? Ini batal klik. Ya, batal BTN. Ketika diklik rumusnya batal BTN klik itu dipindah ke baru. Dia ngapain di? Ini mengosongkan data Pak Le. Nomor box.value dikosongkan isiannya. Lanjut? Bisa ngikutin? Kemudian ada namanya kosongkan di sini. Kosongkan ini merupakan pengosongan data yang lain seperti nama box, nick box, alamat box, tempat box. Sekarang kita fokus ke sini. Oke? Baru yang pertama ternyata ada di sini batal BTN klik ya. Copy ini, naikkan ke atas sini, paste. Oke? Tapi percuma kalau batal buttonnya aja belum ada rumusnya ya. Maksudnya ketika diisi, klik batal ini kehapus. Nah, sekarang saya buat rumusnya di batal BTN klik. Yang pertama adalah kita kosongi data apa namanya nih? Nip cebok. Copy. Ya kan? Batal, Ctrl V sama dengan petik-petik. Jadi ketika di-apply, kita bla bla bla, batal, kosong. Rasa strawberry. Nah, lanjut. Ini namanya nama box, ini namanya nick box, ini HP, alamat buka HP. HP box. Kalau yang ini apa? Gaji box. Ya kan? Ini betul jabatan box. Jabatan box. Yang nama tetap ya. Oke, lanjut ya. Jadi, kita lengkapin di sini. Apa tadi isiannya? Nama box sama dengan petik-petik, ya kan? Kalau nggak mau capek, ketik aja mi form yang tadi, ya kan? Ini kan codingnya ya mi jabatan. Nah, muncul kan? Tekan tab di keyboard. Tab baru spasi sama dengan petik-petik. Mi tekan tab HP, ya kan? Tekan tab sama dengan petik-petik. Mi apalagi lagi lanjutannya? Gaji box, tekan tab sama dengan 0. Misalnya angka 0 ya. Kalau berupa angka, nggak usah pakai ini. Kalau ini berupa tulisan, lalalala, gitu, ya kan?
Tapi kalau berupa angka, komputer memahamin. Coba kita jalankan ya. Batal. Langsung isi. Karena ini berupa uang, ingat, karena ini berupa uang, kalau uang masa di sini nolnya, kan mulai dari sini ya? Iya. Kita baikin propertinya. Propertinya ada di sini, text a link, ambil ke right. Jadi ketika di-apply, salah, klik dulu yang ini. Baru ketika di-apply, baru batal. Lanjut? Nah, rumus batal ini berlaku di sini ketika komen baru diisi. Tetapi batal-batan ini kenapa ada namanya subkosongkan? Subkosongkan ya. Terus yang ininya dipindahkan ke sini, Ctrl X, Ctrl V. Terus ininya sebagai penggantinya dipindah ke sini, nanti ada maksud dan tujuannya ketika rumus untuk pencarian data. Kalau pencarian data misalnya diketik namanya misalnya di sini P012, ya kan? Nah, kalau datanya nggak ketemu, ininya aja yang dikosongkan. P12-nya nggak kosong, kecuali kita batalkan, baru kosong. Paham? Makanya kosongkan tadi sebagai penggantinya. Makanya ada istilah sub kosongkan. Sub ini bukan miliknya siapa-siapa ya. Bukan ada yang punya di sini ya. Tapi kita tentukan sendiri, ada sebuah formula, ada sebuah perintah untuk mengosongkan. Lanjut. Konsentrasi ya, ini berat. Katanya mau ngambil aplikasi TA. Masalahnya mata kuliahku aja yang di kelas. Nah, selanjutnya adalah memasukkan nomor urut otomatis. Ya kan? Mi titik nip cebok sama dengan 1. Misalnya, jadi ketika di-apply, baru klik, isi 1 kan? Dia kosongin dulu, baru isi datanya. Coba, bla 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 bla. Ini maksudnya 12. Ketika baru, tag kayak gini. Paham? Ini kan data nip-nya isinya kayak gini, ya kan? Kita mau mulai baru, ngisi data baru, ya kan? Otomatis kan dikosongi dulu perintahnya. Batal dulu, baru diisi angka 1. Jadi satu kesatuan ketika ngeklik, tag. Paham? Aku mengajarkan kalian logika urutan berpikir. Jadi hari ini agak berat sedikit dalam 4 minggu ini. Nah, batal button create perintahnya kosong ini jalankan dulu, mengosongkan semua data, kemudian nip cebok sama dengan 1, isi datanya 1. Kalau di sini depannya P ya, berarti kita ganti P, kita kembali ke bahasa codingnya. Nip cebok karena dia berupa huruf jadi P. Nah, pakai minus kah? Enggak tuh. Pakai strip kayak gini. Jadi ketika di-apply baru. Nah, ya kan? Tinggal kita buat rumus otomatis jadi P012, P013. Sekarang aku ngajari kalian bikin rumus otomatis. Sudah masih kuat? Nggak kuat kakak. Muha, ya kan? Nah, lanjut. Sekarang tahapan selanjutnya adalah baru. Ini nanti kita bikin fungsi baru, sebuah fungsi untuk membaca nomor terakhir. Jadi namanya function. Nomor urut. Kita singkat jadi root. Tag. Nah, kita fungsi. Nanti nomor urutnya digabungkan dengan P. Di dan digabungkan dan kita panggil nomornya di sini. Nah, jadi dia nomor urutnya. Kita lihat di sini ya, logika berpikirnya ya. Nih, ada ID sama nomor urut ya? Nah, kemudian setelah nomor urutnya terisi, mi nama box titik set fokus. Coba lihat ya. Nama box kan ini ya. Jadi nanti set fokus itu maksudnya apa? Ketika di sini ku isi bla 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 bla, proses ya. Proses otomatis dia baru lagi 044 tapi fokusnya gini. Itu namanya set fokus. Sekarang kita ambil rumusnya.
tugas kalian adalah copy paste. Nih, ini fungsinya, rumusnya. Copy aja ini. Ya kan? Copy, pastekan aja ke sini. Nah, ini ganti sudah. Tadi kan sudah ada. Baru kita paste. Ya kan? Tinggal kita sesuaikan. Dia sheet apa? Yang sekarang kita fokus sheet apa? Karyawan. Kenapa namanya karyawan? Karena orang yang dikaryakan. Terus, rank fokusnya fokus ke rank 7 dia ya? Sama dengan yang lain ya? Kalau pelanggan fokus pertama B7, kalau karyawan fokus pertama juga B7. Inilah kenapa harus sama. Jadi enak copy pastenya. Jangan kamu mulai di C, di D ya kan? Kalau bisa, kalau orang punya contoh B7 semuanya. Bisa ngikutin? Bisa apa kada? Kada ada tasmiahan kita. Jadi ceritanya ketika ini sudah ada, ini digabungkan, ketika nge-fly, baru muncul P12. Wih, canggih, ya kan? Lanjut. Nah, selanjutnya fokusnya ke sini ya. Tapi aku sebenarnya kalau klik baru kayak gini, maunya tuh ini turun isian paling ke sini, bukan di sini, ya kan? Ketika muncul, ngisi ke yang bawah. Terus ininya kelap klipnya di sini, berarti di sini tambah rumus set fokusnya. Mi titik nama box dot set fokus, begitu. Tadi yang turun satu langkah ke bawah mana? Iya, mau banjir ya? Anu Pak, ada kebakaran. Di bawah macet. Iya kah? Di mana? Di jalan di bawah gunung. Mai, gara-gara banjir itu. Lanjut kah kada nih? Nah, oke lanjut ya. Maunya aku tadi apa? Ketika baru, ya kan? P-nya itu sebenarnya turunnya ini ke bawah, ya. Sebagaimana form initialet. Form initialet kan kayak gini ya? Isi ke data yang paling bawah ya. Jadi caranya kayak apa? Supaya form initialet jadi kayak gini. Ini kan ada user form initialet. Ini kita copy. Kita masukkan ke rumus baru. Nih. Apa tadi? Jadi ketika baru kita jalankan, baru tag, ya kan? Kayak gitu. Paham maksudku? Nah, sekarang rumus yang kedua adalah rumus untuk memasukkan data ke dalam sheet. Atau rumus memunculkan ini dulu. Munculkan data dulu. Iya, munculkan data dulu. Oke? Rumus untuk memunculkan data dulu, begini ceritanya Pale. Ini bond kolomnya kamu ganti 2. Ya. Oke? Bond kolom ini kamu ganti 2. Kemudian ini namanya nip cebok ya. Raw source-nya pada dasarnya logika berpikirnya raw source ini bisa ngambil mana sih raw source di sini R. Setiap combo box pasti ada namanya raw source, ya kan? Raw source ini ngambil data sheet karyawan dari rank ini sampai rank ini, B9 sampai 19. Jadi secara dasar ini kayak gini. Kita pilih di sini raw source. Mudahan kamu paham. Kalau kamu tidak paham berarti doamu kurang kencang. Karyawan dari B9 sampai titik 2 B19. Oke? Jadi kalau nge-apply, klik kayak gini. Ya kan? Cuman ini kelebihannya kalau datanya anunya. Kalau datanya kayak gini. Mau kagak secara logika? Karena dipilih kan cuma sampai 19. Ya nggak mau ya? Nggak mau kan? Oleh karena itu kita buat rumusnya, karena ini sifatnya statis, ya kan?
tidak bisa dirubah-rubah kecuali dia tabel agama. Jadi di sini ada bantuan tabel HEP di sini, ada tabel agama kan. Jadi ranknya dari ini sampai ini bisa. Dari B4 sampai ini. Bisa. Karena dia sifatnya statis, nggak berubah-ubah. Nah, tapi kalau yang sifatnya dinamis, yang harus menyesuaikan isian data yang ada, rumusnya bukan di sini raw-source-nya, tapi rumusnya di form initialize. Nah, sheet karyawan titik select, ya kan? Kita tambah di sini ya. Worksheet karyawan titik select, kita tambah di mana ya? Di bawahnya aja ya. Nah, di sini ya. Mudahan kamu lihat, kuturunkan. Hop. Ini mengisi combo box nip, ya kan? Jadi nama mi titik nip cebok dot raw source, mengambil raw source-nya. Ketika di initialize itu muncul tuh ngapain aja dia, selain fokus ke perpindahan sheet, ya kan? Fokus juga dia mengambil data dari dalam sheet, munculkan ke user form. Oke? Pusing kamu. Buka kurung karyawan tanda seru. B berapa yang mulai tadi? B9. B9 sampai B19. Sampai B. Nah, B ini untuk rumus untuk mengetahui ini B19. Salah cu. Nah, ini B26 ya. Harusnya B29 tuh. Jadi sabun colek. Nah, B26 untuk rumus tahu dia ternyata ini B26. Kalau ke sini rumusnya B31, maka formula yang harus kita buat adalah logika pemrogramannya ini. Jadi kalian cukup salin aja, yang penting paham logikanya. Rank, buka kurung. Rank apa? B9 aja atau B8 yang isiannya ya. Kalau B9 kan anunya, apanya? Nah, datanya. Kalau yang B8 keterangannya, B8 dot n buka sl down dot throw. Jadi ketahuan. Dan digabungkan. Ya kan? Oke, lanjut. Lanjut. Nah, kalau pokoknya nggak paham nonton YouTube-nya ya. Karena kalian mau nggak mau ada mata kuliahnya metodologi, jadi harus bikin sesuatu. Nah, minip cebok rosos karyawan B, maksudnya B ini nanti B berapa? B berapanya itu dengan rumus ini. Dan rank B8 endon, maksudnya turun ke bawah. Row ke berapa tuh? Dapat row-nya langsung. Row 29 kan berapakah? Coba kita play. Bayan omong. Mau kan? Terisi kan? P18 kan? Gitu ceritanya. Apa ceritamu? Ya kan? Lanjut. Sekarang rumus untuk mengisi data yang ada di sini ya secara otomatis ya. Ketika gua pilih ini, ya kan? Ketika gua pilih ini, ya kan? Oke? Caranya adalah guring aja ikan pi. Double klik yang ini, nip cebok. Nip cebok titik ceng, rumusnya yang pertama, perubahan apapun yang berubah di cebok, maka datanya adalah mi titik nip nama box titik palu sama dengan mi titik kolom apa tadi, nip cebok titik kolom keberapa dia yang ke sebelah tadi nih? Ini kolom keberapa yang di sini? Ini kan dari 0 ya. Ketika ini 0, ini jadi 1. Yang di sini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris ke-4. Paham kan? Jadi kolom baris ke-1. Coba kita buat lagi di sini ya. Munculkan aja developernya deh, biar aku nggak capek. Baris ke-1. Gini ceritanya. Jadi ketika nge-apply,
debug. Nip nama box mi titip nip cebok kolom 1. Debug. Berarti rumusnya salah. Kolom. Tantan. Sudah, nah jadi sudah rumusnya gini. Ya pakai palu, Pak. Tantar, pakai palu. Sebentar. Sebentar aku nyontek dulu, aku lupa rumusnya. Nah kayak gini nih kalau lupa, karena aku memang tidak mau ngapal rumus yang sebanyak ini. Apalagi kamu, yang penting aku paham logikanya. Kita buka file kakak tingkatmu, di manakah dia? Bentar ya, kita buka file kakak tingkat. Salon, memahami laporan, absensi perkuliahan. Sebentar. Berapa menit sudah waktu terbuang ya? Dokumen pang, TA kakak tingkatmu. Apotik. Coba lihat yang apotik. Aku nggak mau buka berawal dari apa? Berbasis file kakak tingkat. Karena codingnya sudah terlalu complicated. Nah, terlalu complicated kayak gini ya. Nah, oh dia rumusnya bukan pakai ini, pakai rumus yang lain. Coba yang ini. Oh rumusnya bukan. Coba yang ini. Ini nah. Rumusnya nah. Nama cus palu sama dengan SD cus kolom 1. Ya kan? Oke, ini raw source. Ceng, terus di ininya, form initialetnya. Oh, ini dia rumusnya nah. Nah, A sampai F, bukan dari B sampai B, tapi ada lanjutannya. Oke? Itu maksudku tadi. Nah, kita buang sudah. Ternyata kesalahan bukan pada rumus, pada di form initialet. Jadi di form initialet ini, ya kan? Kita biar yakinkan lagi, fokus ke worksheet karyawan, worksheet karyawan, ya kan? Dot select. Ini B sampai B berapa sebenarnya datanya ini? Sampai B, dari B8 sampai F, ya kan? Oke, karena ini nanti jadi indeks di blok kayak gini. Jadi dia harus ngeblok. Jadi nanti ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Jadi ininya kita rubah pale. Kita ganti di sini di form initialetnya sampai F. Oke? Jadi ketika nge-fly ini ganti B8 aja ya. Nah, karena dia dari awal kok B bintang. Nah, karya dia. Mau ya? Tapi namanya. Kan satu rumusnya. Oh. Bagusnya B9 coy. Jangan B8. Karena B8 nanti termasuk si ininya. Nipnya. Nah ini dia. Lanjut. Ini rumusnya. Mi nama box titik tag nip box kolom 1. Kita masukkan yang apa tadi? Selain nama? Jabatan box titik text ya kan sama dengan mi titik nip box yang kolom keberapa? Kolom yang indeks kedua. Jadi ketika di play kan indeks keduanya jabatan ya. Ketika masuk tag muncul. Paham? Ngalih cari omong ngalihnya ya kan? Lanjut. Mi titik apalagi HP box titik text sama dengan ya kan sampai bekami ini cebok titik kolom 3. Nah mi titik apalagi HP tadi
gaji box titik teks. Bisa juga palu kalau berupa nilai, ya kan? Sama dengan mi titik nip cebok kolom 4. Begini ceritanya. Jadi ketika masuk, oh anjay. Begitu. Oh botak, ya kan? Coba lihat nomor HP-nya. Tuh, ya kan? Ini pencarian data. Kalau pencarian data yang rumus yang lain, yang tadi, oh ini punya yang lainnya. Ada di sini, ini beda rumusnya. Ada yang kayak gini, tuh. Jika ketemu. Nah, ini rumus yang versi lain. Kalau pencarian data, sama aja rumusnya. Kita lihat ya. Tuh, muncul kan? Cuman perbedaannya dia mencari data juga yang di sini. Dia melakukan pencarian data tuh. ID14 fokus ke ID14. Ini fokus ke... Nah, kalau yang ini nggak mencari data, cuman mengambil indeks datanya aja. Dia tidak ada perpindahan data. Oke, lanjut? Gas. Gas kah? Atau stop lagi vlognya sampai di situ? 26 menit coy.